Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV dimanapun Anda berada, setelah kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah dan juga bersalawat kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kesempatan di Ustaz Menjawab pagi ini kita akan berbicara satu tema, yaitu dunia tanpa rasisme. Bersama kita sudah hadir seorang Ustadz yang sudah tidak asing lagi di layar televisi kita. Beliau bernama Ustadz Rahmat Ibnu Umar. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, belakangan ini kita dihebohkan dengan kejadian yang ada di Amerika yang menjelaskan kepada kita sesungguhnya rasisme ini masih menjadi permasalahan di dunia saat ini. Ya, ada satu negara super power sebagai kampiumnya demokrasi, tapi ternyata di sana terjadi satu bencana kemanusiaan, yaitu rasisme. Saya pikir juga tidak hanya di Amerika, ya, tapi di banyak negara-negara di dunia saat ini yang tidak mengenal Islam, maka negara-negara itu mempraktekkan perilaku rasisme kepada sebagian warga negaranya. Dan ini juga mengkhawatirkan kita, ya. Maka kita perlu angkat tema ini supaya rasisme ini harus lenyap dari permukaan bumi, ya, sehingga manusia ini bisa hidup aman, tentram dengan sesama manusia, bahkan juga dengan makhluk-makhluk lainnya. Ya, gimana Ustadz melihat persoalan rasisme ini, Ustadz? Tafadhol. Baik, Ustadz Azanul, terima kasih, dan pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya, kita bisa kembali, ya, Ustadz. Ya. Bertemu di ACTV, ya, setelah sawalan, ya, Ustadz. Ya. Ya, alhamdulillah. Dan hari ini kita insya Allah temanya ya luar biasa, itu karena memang saat ini selain dunia memperhatikan atau selain dunia diarahkan pandangannya ke pandemi global, kita juga sempat dihebohkan dengan satu peristiwa di mana salah seorang warga di Amerika itu mendapatkan perlakuan yang kalaupun kriminal kan mestinya ada jalur hukumnya, kan? Iya, iya, betul. Jadi seorang kulit hitam yang ditindas gitu bahasanya, ya, ditekuk lehernya sambil diinjak. Kemudian dia berteriak bahwa tekanan itu membuatnya tidak bisa lagi bernapas dan dia kemudian mati, kan begitu. Ustaz, ya. Iya. Beritanya mati, Ustaz, ya. Betul, sampai mati. pada kematian. Betul. Jadi ini kemudian membuat gejolak di Amerika. Kemudian masyarakatnya berduyun-duyun turun ke jalan melakukan protes sampai seperti huru-hara lah gitu, Ustaz, ya. Betul. Berbagai fasilitas publik dirusak dan lain sebagainya. Nah, seolah-olah pada saat itu dunia tidak sedang dalam kondisi pandemi global gitu, Ustaz, ya. Di saat sebelumnya kita dikhawatirkan atau di warning untuk tidak berdekatan atau berkerumun, tapi ternyata peristiwa matinya seorang warga itu yang ditekuk lehernya, ditekan dengan kaki, itu ternyata membuat orang abai dengan pandemi yang luar biasa itu juga. Iya, betul sekali. Jadi pemirsa TV yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kalau kita bicara dunia tanpa rasisme, sebenarnya memang hal yang agak sulit gitu, ya, agak sulit untuk dipahami atau agak sulit untuk dibayangkan gitu. Iya, betul. Sulit untuk dibayangkan karena memang pada faktanya manusia itu dimanapun berada dia punya gharidatul baqa. Punya naluri untuk mempertahankan diri atau naluri untuk
menganggap dirinya itu lebih hebat daripada orang Iya. lain gitu, menganggap bangsanya, sukunya lebih hebat daripada suku dan bangsa yang lain. Betul, Itu betul. hal yang manusiawi, ada pada setiap manusia. Alamiah ya. Alamiah. Ya, ya, bawaan ya. bawaan Semula kita jadi. sebagai manusia, Semula gitu. jadi. Semula jadi. Nah, jadi memang itu sudah menjadi apa namanya, tabiat manusia ada seperti itu. Nah, inilah kemudian menjadi persoalannya kalau tabiat itu dibiarkan, kalau tabiat itu liar, Oke. maka yang terjadi ya seperti sekarang yang kita saksikan itu gitu, di mana satu bangsa atau satu ras menganggap ras yang berbeda itu lebih hina gitu ya. Entah itu mungkin karena mereka punya kuasa atau mereka punya harta gitu ya. Betul, betul. Jadi ini yang menjadi masalah ketika naluriah itu diberikan liar. Gitu. Liar, ya. Nah, ini kan sebenarnya Ustadz sudah umum terjadi sejak manusia itu mulai ada di dalam kehidupannya Ustadz ya. Betul. Kalau kita lihat ras yang paling rasisme itu kan sebenarnya bangsa Israel. Betul. Sampai mereka menolak kenabian Nabi kita Muhammad SAW juga karena mereka menganggap kenapa Nabi itu bukan dari bangsa kami, kenapa Nabi itu bukan dari ras kami gitu. Iya. Karena banyak Nabi Rasul itu diutus Allah dari ras Israel itu. Kan? Betul. Jadi itulah realitasnya manusia, memang punya ghorizatul baqa yang kalau dia dibiarkan liar maka dia akan menjadikan ketidakstabilan tadi itu. Menciptakan ketidakdamaian gitu. Betul. Maka pemirsa CTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan kepada manusia, Allah yang menciptakan manusia dan juga alam semesta menurunkan kepada kita risalah yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Salah satu diantaranya adalah untuk mengatur naluri itu, Ustaz. Untuk mengelola naluri itu sebaik mungkin gitu ya. Untuk mengarahkan naluri itu sebaik mungkin sehingga tidak terjadi penindasan antara satu ras manusia dengan ras manusia yang lain gitu. Maka adalah istilah syariat gitu ya. Nah, syariat itu salah satunya kan untuk menundukkan ghorizah baqa kita, kan begitu Ustaz ya. Salah satunya untuk mengatur naluri baqa kita itu, ghorizatul baqa kita, naluri mempertahankan diri ini gitu. Nah, jadi secara tabiat memang wajar manusia itu rasis Ustaz ya. Karena memang bawaannya sebagai manusia. Tapi membiarkan rasisme itu menjadi sebuah paham yang menggeliat di tengah kehidupan manusia itu berbahaya. Maka itulah Islam datang untuk mengaturnya, mengelolanya gitu Ustaz ya. Biar manusia satu, manusia lain sebagaimana Allah katakan itu diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, tidak lain untuk saling mengenal. Kan begitu Ustaz ya? Untuk saling mengisi kehidupan ini gitu kan. Bahkan untuk standar di antara manusia yang paling mulia kan dikatakan oleh Allah, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa yang paling mulia di antara manusia itu bukan karena ras mana dia, tapi bagaimana tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kan begitu Ustaz. Jadi kalau ketakwaan ini pasti bisa diraih oleh siapapun. Dari ras manusia manapun. Betul. Tapi kalau standar kemuliaan itu adalah ras, maka tentu ras yang berbeda akan menjadi hina. Maka kita saksikan sejarah Romawi, sejarah Yunani, di mana ya ras di antara ras itu sering terjadi perang, sehingga siapa yang paling kuat dia akan menjadi ras yang paling mulia. Mereka lah yang memiliki tahta, mereka lah yang memiliki harta, kan begitu saja. Nah, kalau ras yang menjadi standar kemuliaan dan kehormatan itu gitu, maka akan terjadi dinamika ketidakstabilan Ustaz, karena terjadi itu upaya untuk saling berebut pengaruh itu. Nah itu kan yang terjadi di Romawi pada zaman dulu Ustaz ya, sama Yunani gitu. Nah di zaman kita modern Ustaz Azanul, ini juga sebenarnya masih terus nyala gitu. Kalau yang kemarin itu kan kita saksikan dalam hukum ya. Begitu ada yang melakukan kriminal itu orang kulit hitam langsung membunuhnya seolah-olah sah kan gitu ya.
kalau dalam konteks kita sekarang, ya modern ini di zaman kita sekarang, kita bisa menyaksikan rasisme itu sering dimunculkan, ya misalnya di saat-saat pemilu, saat-saat pemilu atau pemilu kada. Biasanya bentuknya seperti apa tuh? rasisme itu biasanya muncul. Gimana bentuknya kalau di saat pemilu kada? Biasanya ada anggapan kalau bukan dari daerah kami tidak layak untuk menjadi pemimpin daerah ini. Itu kan sebenarnya ketika kita menjadikan ras kita sebagai standar kebenaran atau standar kelayakan dan ketidaklayakan, sebenarnya kan itu yang disebut rasisme. Oke, tapi gini Ustaz, dalam konstitusi kita ini ada bahasa malah harus Indonesia asli itu, atau itu tuh yang dulu atau bagaimana itu? Ada harus berwarga negara Indonesia lah untuk jadi pemimpin Indonesia. Apakah itu bagian dari rasis juga? Iya. Kalau itu kan bicara negara ya Ustaz ya. Oke. Nah, kalau bicara negara tentu yang layak untuk memimpin negara itu ya warga negaranya. Oke. Nah, tentu dari ras mana saja pun yang ada di negara itu kan. Kalau daerah apa bedanya? Kalau daerah kan berbeda Ustaz. Oke. Dia yang munculkan rasnya itu. Bukan bangsanya atau bukan negaranya sebagai sebuah status warga negara ya. Nah, kalau status warga negara kan warga negara itu. Warga negara, ya. Jadi siapapun yang berwarga negara Indonesia, karena memang di negara Indonesia, maka dialah yang harus atau dia punya syarat boleh menjadi penguasa. Tentu orang yang bukan warga negara Indonesia, meskipun dia misalnya orang Indonesia, tidak boleh jadi jadi presiden kan? Nah, itu berlaku bagi negara manapun seperti itu. Misalnya di negara Islam, tidak mungkin kan penguasanya itu juga bukan warga negara itu gitu. Nah, kalau kayak konteks tadi kan untuk menarik ini Ustaz, untuk menarik dukungan itu biasanya kan yang dimunculkan kita ini lebih pantas memimpin kan. Jadi sentuhan kedaerahan, kesukuan, ras itu untuk menarik dukungan namanya masuk kepada konteks rasis itu. Baik, jadi gini Ustaz, ini kan kita melihat dari cara berpikir negara bangsa seperti sekarang. Ya. Jadi sebenarnya negara sekalipun bisa dituduh sebagai penganut rasisme kalau misalnya negara atau bangsa itu hanya mengakui warga negaranya saja yang bisa memimpin. Warga negara tertentu saja yang bisa memimpin. Itu kan efek dari cara berpikir nasionalisme misalnya. Nah, tapi kalau misalnya siapa saja bisa memimpin Indonesia, kalau dia misalnya punya kelayakan, itu kan belum lah kita ke arah sana. Kita masih berpikir rasisme itu hanya terjadi pada daerah-daerah, ruang lingkup yang lebih kecil daripada sebuah negara. Apakah tidak mungkin juga terjadi sebuah negara? Karena kalau kita lihat dari kepemimpinan Islam di masa lalu ya, di masa sejarahnya, itu kan kepemimpinan Islam tidak hanya di tangan Quraisy. Ya, meskipun dari sisi hadis mungkin lebih layak al-aimatu min Quraisy kan itu. Tapi ternyata bisa beralih ke Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian juga kepada Utsmaniyah. Nah, itu saya melihat bagaimana itu? Iya. Jadi Ustadz, yang saya pahami memang kalau konteksnya negara, maka status untuk kepemimpinan memang mengharuskan warga negara. Kan begitu. Itu tidak termasuk bagian dari rasis. Karena warga negara itu kan bisa saja dari ras apa saja. Nah, kan begitu. Atau juga misalnya kepala negara harus seorang muslim, itu juga bukan rasis. Karena menjadi muslim itu bukan rasis. Jadi dengan keadaan sejarah seperti yang saya baca tadi, gimana yang saya sebut tadi? Yang Ustadz sampaikan kenyataan di mana kepemimpinan tidak selalu di tangan Quraisy itu betul. Dan bahwa yang memimpin atau yang menjadi para khalifah itu tidak lain adalah warga negara. Nah, cuma kan kita tahu kalau negara Islam itu punya standar, negara itu tidak punya batas yang statis. Tapi batas negara itu kan dinamis. Nah, dengan politik luar negerinya dakwah dan jihad, sehingga memungkinkan luas wilayahnya itu bertambah. Nah, sementara kalau apa yang disebut Ustadz tadi adalah nation state, ini memang benar mengikuti mengikuti derajat berpikir manusia.
semakin sempit dia, maka akan dia hidup dengan kekaumannya gitu. Nah, semakin tinggi sikit ya nasionalisme itu. Gitu. Nah, ini sebenarnya memang ikatan yang muncul dari Ghoriyatul Baqo tadi itu. Nah, nasionalisme itu menjadi hidup di tengah masyarakat di saat ada ancaman kepada mereka. Begitu ancaman itu hilang dari mereka, maka mereka akan kembali kepada kehidupannya masing-masing gitu. Nah, ini juga standar yang seperti ini juga kan tidak diakui oleh Islam. Yeah. Nah, maka Islam itu kan tidak hanya mengenai akidah, juga tidak hanya syariah, tapi juga dia menghadirkan ikatan. Ya, itulah maksudnya gini, Ustaz. Maksudnya berarti dalam konsep semua negara bangsa hari ini yang diakui oleh dunia, Betul. Berarti tidak boleh orang yang dari warga negara lain menjadi memimpin di sebuah negara tertentu kan, tapi di konsep yang lain, di masa yang lain juga mungkin ada perubahan dan seterusnya. Kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.